Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber kegiatan berbagi praktek baik hari ini. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kegiatan berbagi praktek baik dengan harapan bisa berjalan dengan lancar dan ada manfaat yang kita peroleh di kemudiannya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum langsung pada sesi berbagi, ada beberapa informasi yang pada pagi hari harus kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan lanjutan kegiatan NGMP yang kemarin itu nampaknya belum selesai. Ada beberapa dokumen yang sudah terkumpulkan, tapi sifatnya adalah masih di program semester. Kemudian yang modul ajar masih disimpan oleh masing-masing. Kemarin ada khawatiran, misalnya dikumpulkan belum banyak, itu khawatir juga besok gitu. Jadi nanti juga bisa dikumpulkan ya. Kalau hari ini nggak bisa, berarti boleh besok. Yang pasti adalah hari Senin itu nanti ada tagihan yang kiranya sudah dilihat dan sudah dikumpulkan dengan sempurna atau semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada himbauan dari cabang dinas pendidikan wilayah Blitar dari Bapak Kasih menyampaikan bahwa dalam rangka gerakan Pembatik Nasional 2024, pembatik bukan berarti membatik Bapak Ibu, pembatik adalah pembelajaran yang berbasis TIK. Jadi di situ resmi digelar untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional. Nah, ini ada peta yang diperoleh bahwa di Jawa Timur itu banyak sekali komposisi dari SMA, SMK, negeri, swasta yang secara raport keikutsertaannya itu masih jauh dari beberapa daerah di luar Jawa itu. Jadi prosentasenya itu masih sangat minim, dan beliau Bapak Kasih menyampaikan, menghimbau bahwa kita yang ada di satuan pendidikan, terlebih adalah di satuan pendidikan yang negeri, dihimbau untuk keikutsertaannya. Kalau di bahasa yang disampaikan ke kami adalah ini Bapak Ibu yang terkait dengan ketenaga pendidik ya, tenaga pendidiknya itu di P3K ini disyaratkan dan diwajibkan untuk ikut serta dan kegiatan ini. Dan Bapak Ibu yang ASN di golongan 3C ke bawah juga diwajibkan untuk ikut. Jadi tetapi di situ monggo nanti ditelaah lagi bahwa pembatik itu, pembelajaran berbasis TIK itu nanti adalah suatu bentuk pelatihan Bapak Ibu. Pelatihan ada beberapa tahapan, di situ ada level 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga nanti pada akhir dari pelatihan itu nanti secara istilah penunjukan bahwa nanti di setiap provinsi itu ada yang namanya duta. Ya, duta nanti semua dari kita ya mudah-mudahan ada yang jadi duta pendidikan nanti di situ.
Nah, maka dari itu baru saja yang tadi saya share itu adalah memastikan Bapak Ibu siapa yang sudah mendaftar di kegiatan pembatik 2024. Nah, kalau daftarnya nanti buka di di browsernya itu ada, nanti dicari, ada ditelusur, ada tata cara pembatik itu bagaimana kita melakukan registrasi dan siapa yang berhak untuk mendaftar di situ, nanti ada di situ. Oke. Ini nampaknya Bu Rosi dan Pak Yus sudah daftar ini kemarin. Nah, itu nanti dibaca untuk di keterangan lanjut ya, di buka web lagi nanti. Oke. Jadi himbauannya beliau ini meningkatkan Kabupaten Blitar ini juga akan dipacu ya. SMA negeri swasta ini yang negeri itu diwajibkan golongan 3C ke bawah diharuskan ikut paling tidak yang menguasai TIK. Kemudian yang di situ teman-teman yang dari P3K ini malah diwajibkan untuk ikut karena kategorinya adalah golongan muda semua kan gitu. Gitu. Jadi si muda-muda biasanya lebih cepat kan gitu. Gitu. Nah, AS kan masuk golongan ini dia tapi kadang-kadang wis tuwek kan gitu. Nah itu, jadi mungkin nanti ditelaah karena ini sifatnya adalah pelatihan, nanti ada level dan levelnya yang bisa diikuti sehingga nanti hari ini paling tidak nanti ada istilahnya itu ada laporan bahwa SMA Polri ini ada sekian nanti yang ikut. Nanti habis ini saya akan coba koordinasi dengan teman-teman yang terarah di sini untuk melihat siapa yang nanti ikut di kegiatan pembatik nasional 2024. Begitu Bapak Ibu, jadi itu informasi yang pertama. Yang kedua nanti di sesi setelah berbagi praktek baik itu nanti akan dilanjut kepada tim koordinator dari gerakan sekolah sehat yang kemarin. Itu nanti akan memaparkan uraian kegiatan yang sedianya menjadi rencana kegiatan yang dilakukan pada tahun ajaran 2024-2025. Saya kira dari setiap koordinator dan setiap bidang sudah siap, dari sehat gizi, sehat imunisasi, sehat rohani, fisik, sehat jiwa, lingkungan. Saya kira semua sudah mengerucut kemarin pada suatu program kegiatan. Hari ini mohon nanti ditampilkan ada koreksi dari teman-teman yang lain, mana yang perlu ditambah, mana yang agak sulit dilakukan sehingga bisa dikurangi begitu. Oke, terus tim dari KWSP saya mohon nanti Bu Ila, Bu Rosi setelah sesi ini nanti, kemudian Bu Adinul dan Pak Galih itu merapat ke Pak Laroy Bavi untuk eksekusi upload KWSP begitu. Saya kira itu dari kami. Waktu dan tempat dipersilahkan pada beliau berdua narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Tepuk tangan buat beliau berdua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat pagi Bapak Ibu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya tak turun ya, mohon izin. Kalau di depan grogi loh. Saya menyiapkan laptop dulu ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Ini karena pada pagi hari ini
kegiatan kita sangat padat. Setelah berbagi praktek baik ini dilanjut program GSS ngerti ya. Nah, berbagi praktek baik, tolong diabaikan apa judul di atas Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau yang saya tidak berbagi praktek baik, karena saya hanya nanti mendesiminasikan apa yang sudah saya ikuti kemarin di Hotel Arya Malang. Kegiatannya adalah internalisasi oh iya internalisasi model kompetensi guru Bapak Ibu. Tapi sebelum itu saya mau nyambung dari yang disampaikan Pak Eko tadi terkait dengan pembatik. Tadi malam Bapak Ibu siapa yang ikut Zoom? Bu siapa? Novita, Devita, Bu Devita. Cuma Bu Devita toh, yang lain nggak ikut. Aku ngambungi kok lali ya, pengen share, ayo melu masuk. Iya. Masih ada satu kali kan, ada 2 kali kegiatan itu. Yang pertama tadi malam, terus yang kedua tanggal berapa itu? Lupa saya. Nanti absen juga dan dapat sertifikat dari kombelnya pembatik. Itu yang menyelenggarakan adalah kombelnya Duta Pembatik Jawa Timur dari mulai tahun 2017 sampai 2023. Nah, seperti yang disampaikan Pak Eko, mohon nanti teman-teman juga ikut semua, kalau bisa ikut semua. Mohon nanti buka edarannya itu di SID kemarin pendekar pembatik ya, ikut berkobar. Nah, ono enak berkobar, ono pendekar, ono pesilat bareng. Iya, yang menyelenggarakan BPGB itu ada pesilat, ada pendekar. Nah, mohon nanti kita sama-sama daftar ikut. Kalau yang ikut banyak, temennya banyak, kan nanti kita saling sharing. Iso turun-turunan bareng betul ya. Nah, kita pecahkan rekornya bahwa di SMA Negeri 1 Ponggo itu yang ikut pembatik banyak betul ya. Nah, nanti kan kalau bareng-bareng ada temennya kan garap bareng nanti. Iya, pokoknya daftar di sini yang penting. Ya. Bu Rosi kemarin sudah ikut masuk ke level 2 ya. Sudah lulus level 2-nya. Belum gitu. Ada 4 level kan itu, level 1, 2, 3 ya. Dan 4. Alhamdulillah saya sudah pernah ikut sampai lulus di level 3. Level 4-nya nggak nutup nilainya. Karena yang level 4 itu saya kan generasi all sih, saya ini generasi baru sekarang ini. Yang naik level keempat itu diambil 25 per provinsi. Iya. Jadi satu provinsi Jawa Timur itu nanti diambil 25 dan itu nanti ada tidak daring tapi nanti luring, enak nanti diajak ke hotel lagi dari sana ya. Terus bonusnya apa? Laptopnya ya. Nah, lumayan nanti semua dikasih bonus banyak nanti. Terus nanti dari 25 itu nanti diambil 1 menjadi duta pembatik Provinsi Jawa Timur nanti. Kalau di Jawa Timur memang berat Bapak Ibu, karena kita ketahui bahwa barometer pendidikan di Indonesia itu ada di Jawa Timur. Jumlah penduduk banyak, pesertanya juga banyak. Saya kemarin waktu di Bandung juga ketemu para duta pembatik dari berbagai provinsi. Saya ketemu dari mana itu? Daerah Malukuan sana. Di sana kalau wilayah sana itu pesertanya sedikit. Jadi kalau
mau jadi dutanya itu peluangnya besar. Tapi jangan berkecil hati, kita tetap semangat. Intinya yang penting kita mencari pengalaman, mencari ilmu untuk kita terapkan di dunia pendidikan. Ngoten nggih. Jadi itu pengantar saja. Mohon nanti teman-teman Pak Eko di sampai nebuli duwe skane koyo mbiyen kaya ya. Gini. Enggak, maksudnya biar kocone oke lho. Kalau temennya banyak itu kan enak. Termasuk kayak apa namanya? Guru penggerak Bapak Ibu. Ojo gerak aku karo Pak Ari terus Bu Rosi. Semuanya ikut lagi, daftar lagi. Biar kita banyak. Enggak. Nah, orientasinya bukan itu, Bu. Jangan berharap itu. Kita niate pengen cari ilmu, belajar mengembangkan diri, ngoten Bu. Lek sing liyane ngono kuwi ngono kuwi. Rasa dipikir ngoten kuwi. Harus sih kaya raya. Baik Ibu, selamat datang. Wong teko. Oke, langsung aja Bu, biar cepat. 30 menit yang maksimal. Ini Bapak Ibu, ada kemarin kita dikumpulkan di Malang itu dalam rangka internalisasi model kompetensi guru Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023. Ini adalah pengganti dari Perdirjennya yang tahun 2020 Bapak Ibu. Yang melatar belakangi dari kegiatan internalisasi ini adalah yang pertama mendorong percepatan transformasi pendidikan dalam kebijakan Merdeka Belajar. Diperlukan pembaharuan model kompetensi baru, makanya ada permen yang nomor 2626 tadi. Pengganti dari Perdirjen nomor 6565 tahun 2020. Terus ini definisi yang akan kita bahas terkait dengan model kompetensi itu. Yang pertama adalah model kompetensi guru. Definisinya adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari kompetensi guru yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesi. Terus aparatur sipil negara. Kita ada bersama, ada AS ini ada dua kan Bapak Ibu ya, PNS dan P3K. Kemudian definisi dari guru adalah pendidik profesional yang dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi sebagai laporan nanti hasil pembelajaran. Kemudian definisi kompetensi teknis, pengetahuan keterampilan, sikap perilaku yang diamati, diukur, dan dikembangkan. Itu definisinya. Kemudian model kompetensi guru Bapak Ibu, untuk apa kita mengembangkan kompetensi, kita menginternalisasikan diri kompetensi itu? Yang pertama pengembangan instrumen, yaitu untuk pemetaan kompetensi guru. Pakai diuji ya kon sekolah, kon sinau, kon belajar ya. Kalau kita ikut kegiatan semacam itu kan mesti ada post-tes, pre-tes gitu ya. Koyok murid ngoten kan ya. Kemudian seleksi pengadaan guru. Uji kompetensi perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional guru. Kemudian uji kompetensi untuk kenaikan jenjang, naik pangkat nanti ya. Terus yang kedua, pengembangan materi dan instrumen. Nah, ini kembali lagi itu program pendidik guru, profesi guru. Insya Allah di sini kan semuanya
sudah pernah ikut PPG, ya. Ya itu juga mulai kompetensi guru juga, ya. Terus pengembangan kompetensi berkelanjutan untuk guru. Nah itu kan boleh kayak inovasi kan bu. Ojo mek guru buku ya. Ayo yang lain juga ikut berinovasi, ya. Dalam perjalanan bulan. Gue sebulan deh, bulan. Terus yang ketiga adalah program pendidikan guru penggerak. Nah, yang saya singgung tadi, ya, kompetensi guru juga bisa digunakan untuk modal kegiatan pelaksanaan guru penggerak. Ayo daftar lagi, ya, Pak Eko. Oh iya, yang daftarnya Pak Eko ya. Terus dan lain-lain. Yang dinekai cepet. Isi nomor dirjen, nama kompetensi, kemudian definisi, deskripsi, indikator, level kompetensi, level kompetensi dan seterusnya. Ini sekedar contoh, Kak Ketoro ya. Ini sekedar contoh kamus untuk kamus Alkitab Bapak Ibu guru terkait dengan kompetensi, ya. Nanti saya share filenya. Kompetensi guru ada berapa Pak Ibu? Ada 4. Yang pertama Bapak Ibu, kompetensi pedagogi, terus kompetensi sosial, terus kompetensi profesional, yeah. Terus satu lagi kurang ya, apa? Kepribadian, maksudnya apa Bapak Ibu? Kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, profesional, benar ya. Yo ngilik nih neh awake dhewe sini yo. Yang pertama kompetensi pedagogi, kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Semua proses pembelajaran di kurikulum Merdeka harus berpusat pada peserta didik. Pembelajaran di kelas ya penerapannya menghindari model ceramah Pak Ibu. Digawe merdeka ya, benar-benar merdeka anak-anak untuk mengeksplor kemampuan seperti diskusi, ya kita memberikan pematik di setiap kali pertemuan pembelajaran. Asli kurikulum merdeka ini ngenteng nih Bapak Ibu sebenarnya. Yang aktif kan harus siswa. Nah, nanti ngajar harus kayak materi sedikit caca presentasi ya, konten video menjelaskan ya, terus kita sebagai pengamat ya. Terus yang kedua potensi kepribadian, kemampuan melakukan refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik dan sesuai dengan kode etik guru. Nah ini Pak Galih, untuk ngati-ngati sehingga makanya kita harus menginternalisasi betul kompetensi kepribadian ini. Ojo sampai salah demok Pak Galih ya, demok sithik ya jare ngelus-ngelus ya. Kapok aku. Berarti Pak Coy kayak ya. Nah, contohnya Pak Galih lucu enggak? Tapi juara-juara Ada kancane pingsan. Terus yang ketiga adalah kompetensi sosial, kemampuan melakukan komunikasi dan interaksi secara efektif, berkolaborasi
kemudian melibatkan peran orang tua atau masyarakat. Nah ini nanti saya yang tertarik ini saya melibatkan peran orang tua atau wali murid dan masyarakat. Nanti kita kupas di di indikator dan subindikatornya Bapak Ibu. Terus yang keempat adalah profesional. Kompetensi profesional yaitu kemampuan menguasai materi yang esensial secara luas dan mendalam. Saya yakin Bapak Ibu sesuai ngajar di sini sesuai dengan background bidangnya masing-masing. Semua insya Allah profesional gitu. Nah, dari keempat kompetensi ini ada sebanyak 12 indikator dan 41 subindikator. Untuk kompetensi yang pertama pedagogi itu ada 3 indikator Bapak Ibu. Yang pertama, indikator yang pertama 1.1 lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Nanti penjelasannya lagi ada 3 subnya lagi, subindikatornya. Koyok ning ngopo kae zaman biyen P4 itu ya, butir-butir. Masing-masing silakan butir-butirnya. Biasanya saiki sub kompetensi indikator subindikator. Pak Patra tahu dong ora butir-butir Pancasila. Bisbah. Indikator yang indikator yang kedua dari kompetensi pedagogi adalah pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Semua kalimat itu berpusat pada peserta didik. Itu ada 5 subindikator, nanti saya tampilkan. Saya percepat. Terus asesmen umpan balik dan pelaporan, ini indikator yang ketiga. Terus kompetensi kepribadian, kematangan moral, emosional, spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Terus indikator yang kedua pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Nanti ketika proses pembelajaran, mari kita nyoba mengajak merefleksikan bersama anak-anak selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian orientasi berpusat pada peserta didik. Subindikatornya itu ada 3, yang pertama 3 dan 3. Terus indikator dari kompetensi sosial ada 3 juga. Yang pertama kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Mari kita nanti saling berbagi, berkolaborasi antar mapel Bapak Ibu. Ya kalau dulu kita sebelum kurikulum merdeka untuk melakukan kolaborasi saling berbagi harus MG kabupaten seperti itu. Sekarang kita dipermudah untuk melakukan berkolaborasi dengan sesama teman dalam satu mapel, dalam satu sekolah. Ya, mungkin lebih disederhanakan. Terus keterlibatan orang tua atau masyarakat dalam proses pembelajaran. Selama ini kayaknya belum optimal kita melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Kira-kira gambarannya kaya apa Bapak Ibu? Nah, mungkin selama ini Pak Budi ya, terkait dengan pelaporan hasil belajar. Mungkin ini bisa dikembangkan lagi Bapak Ibu. Misalnya untuk mendukung itu kegiatan-kegiatan pembelajaran supaya seperti yang disampaikan Pak Yudo kemarin. Kalau di Cina itu kan kurikulumnya lebih
aplikatif langsung ke dunia kerja. Jadi bisa langsung memproduksi, menciptakan produk-produk yang benar-benar aplikatif sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Mungkin Pak Eko yang bisa disampaikan ke kepala sekolah, proses ini, keterlibatan ini mungkin bisa mengundang Bapak Ibu wali murid, orang tua murid yang memiliki usaha potensi yang bisa ditelurkan, dicontohkan ke anak-anak. Misalnya pengusaha telur asin, keripik misalnya. Kita datangkan ke sini sebagai narasumber di semacam, kalau kuliah kan, kalau di perkuliahan namanya kuliah umum semacam itu. Nah, ini kan bagian daripada tujuannya tadi, mempercepat transformasi pendidikan. Kalau di dunia perpustakaan itu kan transformasi literasi itu loh. Tidak hanya sekedar mengocok buku, buku paket, mengkok cara mengocok. Nah, makanya transformasi literasi sekarang di perpustakaan Bung Karno itu banyak sekali pelatihan yang benar-benar aplikatif, langsung nyata fungsinya gitu. Nah, barangkali nanti kita di SMA Ponggok melakukan terobosan itu. Nah, ini peran kita Bapak Ibu, terutama wali kelas nanti yang lebih dekat langsung ke siswa dan ke orang tua, bisa mengkomunikasikan itu. Kita datangkan, kita ajak masuk ke kelas. Tidak apa Bapak Ibu, biar anak-anak semakin terinspirasi dan semangat. Lanjut, kompetensi sosial yang ketiga adalah indikator keterlibatan dalam organisasi, profesi dan jejaring yang lebih luas. Insya Allah kita juga sudah melaksanakan itu. Keterlibatan dalam organisasi, profesi pasti, terus jejaring kita mengadakan semacam kegiatan praktek baik, webinar, terbuat mobil seperti Pak Galih ya. Terus kompetensi yang keempat adalah profesional, pengetahuan konten pembelajaran dengan cara mengajarkannya. Terus karakteristik dan cara belajar peserta didik, kita harus mengenal. Nah, ini kan Pak Yono, ini penerimaan siswa baru kan Bapak Ibu. Nah, ini kesempatan kita untuk melakukan tes diagnosis awal itu. Bagaimana siswa baru ini karakter masing-masing anak, potensi-potensi anak yang kita gali. Mungkin gini, selain kita kerjasama BK melakukan tes awal itu, di bidang-bidang lain juga kita gali, bisa langsung 7 poin mana ya. Contohnya misalnya seperti dulu kita Pak Bro, ada anak yang Twitter lukis. Nah, dari awal kita kan sudah tahu, dan ngerti ini punya potensi nih, langsung kita ciduk, kita garap. Nonton tahu Bro? Kita ambil, kita perdalam, setiap ada lumba-lumba dijok dia terus. Tidak apa-apa nanti ketika tes diagnosis itu, misalnya dari bahasa Indonesia, ketika MOS itu tugas suruh mengarang cerita pendek misalnya. Nah, dari situ nanti masing-masing kerjaan tugas yang dikerjakan anak itu nanti langsung diidentifikasi. Ini tulisannya sing apik, bahasanya tepak kanggo bakat nulis cerpen misalnya. Nah, nanti kita ambil Bu Yeti. Kemarin siapa itu, Sinta sama Felicia contohnya. Alhamdulillah baru lulus ini. Felicia yang keterima di UM itu ya, lewat prestasi. Nah, itu potensi di penulisan puisi dan baca puisi.
Terus kemudian yang Sinta itu luar biasa, itu bisa bikin nulis cerpen Bapak Ibu, kayak novel. Nah, kalau saya lihat itu luar biasa. Saya kemarin tuh terus mendekati kelas 12, akhirnya dia fokus ke ujian akhir itu, terus tidak dilanjut, terus lulus. Tapi alhamdulillah kemarin sudah menelurkan 1-2 buku kemarin. Sebenarnya setelah itu langsung buat lagi, saya dikasih softnya, tapi masih belum sempurna. Nah itu seperti itu yang harus kita kembangkan, langsung ke tepat sasaran ya oke. Nah, terus misalnya di bidang seni yang lain, bidang olahraga dan seterusnya. Nanti dari kegiatan diagnosis itu nanti langsung teridentifikasi potensi-potensi anak itu. Nah ini sangat membantu siswa itu sendiri Bapak Ibu, ketika dia memiliki potensi itu dikembangkan kemudian berprestasi, endingnya ketika melanjutkan ke perguruan tinggi punya peluang besar untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Kembali lagi ke lembaga kita, masuk kembali nih rapot pendidikan kita, menguntungkan bagi kita. Ngoten nggih. Kemudian dari kompetensi profesional yang indikator yang ketiga adalah kurikulum dan cara menggunakannya. Wis iki ambil Pak Eko iki. Sing UPI ya. Ini level kompetensi Bapak Ibu. Ketika kita sudah bisa menginternalisasi kompetensi guru itu, kita nanti berada di level yang keberapa kemampuan kita. Level 1 itu paham, yaitu kemampuan guru memahami pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktik. Terus level yang dasar menerapkan, kita bisa menerapkan, kata kunci menerapkan. Terus level menengah, level 3, kita nanti mampu untuk mengevaluasi dan merancang perbaikan dari apa yang sudah kita rencanakan. Level keempat adalah mumpuni, kita nanti bisa berkolaborasi dan saling berbagi praktek baik. Dan level yang paling tinggi adalah kemampuan seorang guru bisa membimbing guru lain. Semoga nanti kita semua nanti pada level ke-5 nanti Bapak ini. Ini contoh-contoh aja level. Terus ini, nah ini tadi adalah penjelasan indikator dan subindikator dari masing-masing kompetensi. Nah, contohnya di sini adalah kompetensi pedagogi. Tadi kan indikator yang pertama 1.1 adalah lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Subindikatornya penjelasannya adalah yang pertama 1.1.1 pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Iya aku nek sing moto lho, tak engko nggih motor. Foto nang mau dadi artis ya. Terima kasih. Pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Nah, iki lek di kupas-kupas sampai sesok. Enggak apa-apa. Siti-siti ya. Semua nanti tak lompat ya. Apa-apa. Ya, pasti saya share nanti Pak. Pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit, contohnya Bapak Ibu. Nopo Bu? Bapak Ibu. Pengelolaan peserta didik yang sulit nih. Tidak fokus belajar, gampang dulu tadi ya. Terus apa lagi? Perilaku yang sering bolosan, misalnya sikap, akhlaknya. Terus apa lagi? Wakil noro ya, motivasi belajar. Nanti Bapak Ibu di saya share, kita jangan baca, jangan belajar lagi, nanti kita terapkan bersama-sama. Nah contohnya perilaku, pengelolaan perilaku
peserta didik yang sulit. Nah ini memang perlu kesabaran yang luar biasa dan keteladanan kita terhadap peserta didik kita. Mengingat memang zamannya sekarang pola tingkai berlaku anak-anak luar biasa, normal. Nah kalau coba nanti ketika kita menemui anak yang sulit itu, kita masing-masing Bapak Ibu guru menyelami apa yang latar belakangi dari perilaku anak-anak tersebut. Saya yakin perlakuan anak yang rodok tanda kutip itu mesti punya latar belakang di rumah yang sangat kompleks. Makanya peran tate, peran BK dan ya seluruh warga sekolah kita harus saling kerjasama untuk menangani anak-anak yang perlu berkebutuhan semacam itu ya. Terus subindikator yang langsung lompat lainnya ya. Indikator 1 dan 2 misalnya, pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Desain pembelajaran subindikatornya desain pembelajaran yang terstruktur dan berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bapak Ibu guru mahir nyusun perangkat yang terstruktur gitu ya. Mahir kabeh ya. Saya lanjut aja kompetensi kepribadian misalnya. Ya. Kematangan moral emosional. Subindikatornya penjelasan nanti ada 3 ya, 2.1 itu. Yang pertama, makna tujuan pandangan hidup seorang guru berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan. Ya. Pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Salah satu kenesuan ya. Nesu-nesu pedot awake dhewe. Terus itu penerapan kode etik guru. Wis pokoke ngati-ngati Pak Gali ya. Kapok pokoknya. Pengalaman ini. Kompetensi sosial dan seterusnya. Insya Allah nanti saya bagi Bapak Ibu. Ini waktunya tadi sudah 30 lebih ya. Nah ini Bapak Ibu, yang terakhir nanti per Dirjen Model Konsensus Guru nanti bisa di-download di link ini. Terus panduan personalnya tadi juga ada. Monggo nanti filenya PPT ini nanti saya share di grup, monggo diunduh dan mengunduh di link itu permennya. Tidak usah ada tanya jawab Bapak Ibu ya. Ini kita tadi kan sudah sambil diskusi Bapak Ibu ya. Mengingat keterbatasan waktu, designasi dari saya akhiri sampai di sini. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.